Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-1 hingga 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini mari kita memberikan pengagungan dan penghormatan tertinggi bagi Allah Tritunggal. Bersama kita pujikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Tuhan, biarlah kami saat ini ketika kami datang, kami boleh datang dengan takut dan gentar. Dan biarlah Tuhan ketika kami datang, kami sungguh menyadari siapakah kami di hadapan-Mu. Biarlah kami menyadari segala dosa dan pelanggaran-Mu Tuhan. Dan biarlah kami memahami, mengerti Tuhan, betapa rusaknya kami akan dosa. Sehingga kami Tuhan ketika kami menyadari akan keberdosaan kami, maka kami dapat mengerti dan menyadari betapa mulianya, betapa besarnya kasih-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, saat ini biarlah ketika kami datang, selain kami diingatkan akan dosa dan pelanggaran kami datang dengan kegentaran, tetapi kami juga boleh datang dengan sukacita, karena Engkau menerima setiap kami, Engkau mengampuni setiap kami, Engkau menginginkan kami kembali. Karena itu Tuhan, biarlah ibadah hari ini sungguh boleh membawa berkat kepada kami, yaitu damai sejahtera kepada Engkau, sehingga ketika kami pulang, kami beroleh kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarlah berita anugerah yang saya ambil dari 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari dengan segenap hati kita mau datang ke hadirat-Nya, menaikkan syukur hanya bagi-Nya. Dia telah memberikan hidupnya sebagai ganti dosa kita.
Kita mau sujud, menyembah, meninggikan, dan mengagungkan Dia. Bersama kita pujikan Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Karena ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, karena berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku
indah bagimu. Dalam kehidupan ini seringkali kita harus memilih mengikuti dunia atau memilih mengikuti firman Tuhan. Namun ingat, Tuhan kita telah turun ke dunia untuk menebus setiap dosa kita. Dia memberi keselamatan dan memberi kesempatan bagi setiap kita. Karena itu, mari kita mau lebih sungguh lagi untuk mengikuti Dia. Dengan bertepuk tangan, bersama kita pujikan Pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia
ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih yang sempurna dan damai yang kekal telah dicurahkannya bagi kita. Hanya Dia satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan kita. Biarlah melalui teladan Tuhan Yesus, kita juga mau terus taat akan firman-Nya. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Bersama kita pujikan, karena Dia Kristus dalamku. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh, maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku, darah-Nya yang tercurah ampuniku. Dia bangkit mengalahkan maut. Percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan terus
setiap nafasku, setiap nafasku, ku mau serta Yesus. Janjinya yang Membuatku teguh, setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti, bukan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti, bukan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti, bukan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Mari saya ajak kita untuk boleh tenang sejenak di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang Maha Tahu. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kami alami, Tuhan. Beban berat, pergumulan, bahkan orang terdekat kami sekalipun mereka nggak ngerti. Bahkan jujur Tuhan, kami sendiri pun juga tidak mengerti kenapa ini terjadi, apa yang harus aku lakukan. Dunia begitu bising, dunia begitu berat rasanya hidup ini. Ketika Tuhan kami melihat kepada dunia, kami hanya mendengar kesedihan, kami hanya mendengar masalah, kami hanya mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan. Karena itu Tuhan, biarlah saat ini sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami bisa diam sejenak. Kami boleh menarik nafas kami untuk kami tenang. Dan biarlah kami boleh memalingkan hati kami bukan kepada dunia, tetapi kami boleh menghadapkan hati kami kepada Engkau, Tuhan. Tolong kami untuk bisa tenang, tolong kami untuk bisa tetap membuka hati kami, telinga kami, di tengah-tengah kelelahan jiwa kami, di tengah-tengah kelelahan
hati dan pikiran kami. Supaya sungguh Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Karena firman-Mu berkata, mereka yang menanti-nantikan-Mu, mereka seumpama seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Mereka berlari tidak pernah menjadi lelah. Mereka berjalan tidak pernah menjadi lesu. Hari ini kami akan berbicara tentang gereja. Gereja yang tidak sempurna. Di mana kami banyak sekali mengeluh. Tetapi Tuhan tolong kami untuk boleh belajar daripada-Mu. Ketika Engkau melihat gereja-Mu yang tidak sempurna, Engkau tetap mengasihi gereja-Mu. Karena itu Tuhan tolong supaya kami boleh tetap belajar. Supaya kami tidak hanya melihat mengasihi gereja, tetapi kami juga dapat melihat bagaimana kami dapat mengasihi keluarga kami, mengasihi orang-orang yang sulit untuk kami kasihi. Di rumah, di pekerjaan, di sekolah, di studi, dimanapun Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya tidak akan bertanya apakah ada sukacita Bapak Ibu. Saya nggak akan tanya AI. Tetapi saya akan ganti dengan sebuah pertanyaan yang lebih penting. Apakah ada damai sejahtera? Itu jauh lebih penting. Karena kita tidak selalu mengalami hal-hal yang baik, yang memberikan kita sukacita Bapak Ibu. Tetapi yang lebih penting lagi, dimanapun apa yang kita alami, entah itu baik, entah itu buruk, kita boleh tetap memiliki damai sejahtera. Kita bisa tetap tenang, karena Tuhan take control ya. Tuhan pegang kendali apapun. Musibah, emas anjlok, tidak peduli Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Tuhan tetap pegang kendali hidup kita. Hidup kita tidak dikendalikan, tidak dipengaruhi oleh nilai dunia, oleh materi. Tidak dipengaruhi juga oleh keadaan yang tenang tanpa badai. Tetapi hidup kita dikendalikan dalam tangan Tuhan yang kekal ya. Itulah kenapa kita selalu berkata shalom Bapak Ibu. Kiranya ada damai sejahtera. Ketika kita bicara tentang berkat Tuhan itu bukan bicara tentang materi. Ketika Tuhan mengatakan Tuhan memberkati, itu Tuhan selalu berbicara tentang damai sejahtera, tentang rasa tenang, tentang rasa aman. Gitu ya. Banyak sekali orang punya berkat materi, hidupnya juga enggak damai Bapak Ibu. Tetapi berkat Tuhan berbicara tentang damai sejahtera. Nah, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita dari Lukas dan bersyukur hari ini kita bisa pas membahas tentang hal yang penting, namun seringkali kita tutup-tutupi, seringkali kita abaikan, yaitu keluhan terhadap gereja, Bapak Ibu. Dan langsung saya to the point, bukan cuma gereja, tetapi to the point, Bapak Ibu, yaitu apa? Kepada Elion, Bapak Ibu ya. Keluhan kepada Elion, ketika mengeluh kepada Elion. Apakah Bapak Ibu ada keluhan terhadap Elion, Bapak Ibu? Ada, Bapak Ibu? Kalau diam itu berarti iya ya biasanya ya. Kalau nggak ada kan ya langsung bilang nggak ada Pak gitu. Puji Tuhan, kita tutup dalam doa Bapak Ibu. Tetapi ketika tadi saya tanya apakah ada keluhan tentang Elion, diam berarti tandanya iya. Mau ngomong kok ya takut gitu ya. Nanti kakean ngeluh, nanti kayak bangsa Israel, kayak iso masuk tanah perjanjian, ya kan? Mau ngomong kok rasanya percuma, nggak didengar, ya kan? Jadi diam, gitu ya. Saya tahu ada Bapak Ibu ya, banyak Pak, gitu ya. Nah Bapak Ibu, ketika kita bilang, apakah kita ada keluhan terhadap Elion? Kita nggak akan ngomong gereja, tetapi kita langsung ngomong tentang gereja ini. Apakah ada keluhan tentang Elion? Bapak Ibu kalau kita bilang ada Pak.
Bahkan banyak Pak. Nah pertanyaannya, kalau kita aja banyak, kalau kita aja ada keluhan, pertanyaannya pernah mikir enggak, bagaimana dengan pemilik gerejanya? Bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan mengeluh terhadap Elion? Ini yang lebih penting. Kita ngeluh terhadap gereja, kita ngeluh terhadap Elion. Iya. Tapi kita pernah mikir enggak? Tuhan mengeluh enggak terhadap gerejanya? Ini yang lebih penting Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat kitab Wahyu, kitab terakhir, dan kalau kita baca kita tahu di situ Tuhan mengeluh, memberikan surat SP Bapak Ibu ya. Bukan surat pujian Bapak Ibu, tetapi surat peringatan terhadap 7 gereja. 6 lebih tepatnya, yang satu benar-benar pujian. Ada 1 gereja yang dipuji, tetapi sisanya itu keluhan. Dan yang paling celaka adalah gereja Laodikia Bapak Ibu. Tidak ada yang dipuji sama sekali kalau kita baca. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau nggak tahu, dibaca Bapak Ibu. Saya spill ini ya, supaya semangat bacanya. Loh ada ya? Ada Bapak Ibu. Tuhan mengeluh terhadap gerejanya. 6 keluhan. Tetapi aku masih memuji engkau. Tetapi ada 1 gereja, yaitu gereja Laodikia, tidak ada pujiannya sama sekali. Tuhan benar-benar mengeluh. Dan Tuhan berkata, barang siapa mendengar, segeralah bertobat. Yang bertelinga hendaklah mendengar. Karena kalau tidak, kaki Dian itu akan diambil. Nah ini penting Bapak Ibu. Itulah kenapa ketika kita berbicara tentang gereja kita, ketika kita mengeluh dengan gereja kita, yang lebih penting lagi adalah Tuhan mengeluh enggak? Apa yang Tuhan keluhkan? Tuhan puji enggak gereja kita? Atau Tuhan justru mengeluh terhadap gerejanya, bukan gereja kita ya, tetapi terhadap gerejanya yaitu Elion. Mari kita akan melanjutkan eksposisi kita akan melihat dari Lukas 13 ayat 34, hanya 1 ayat saja. Lukas 13 ayat 34. Kalau sudah mendapatkannya, saya ajak kita membacanya bersama-sama perlahan-lahan ya, Bapak Ibu. Lukas 13 ayat 34. 1, 2, 3. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Perhatikan, berulang-ulang kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Bapak Ibu, bagian ini itu berbicara tentang bagaimana Yesus itu mengeluh. Yesus di dalam perjalanannya terakhir, ini pelayanan Yesus yang terakhir, dan dia berjalan menuju Yerusalem. Kenapa? Untuk apa? Untuk disalib, Bapak Ibu. Jadi untuk merayakan Paskah, jadi datang ke Bait Allah, tetapi sekaligus menubuatkan kematian dia, Bapak Ibu. Golgota itu di Yerusalem, tetapi bukan di kotanya, tetapi di luar Yerusalem, tetapi masuk di dalam wilayah Yerusalem. Jadi Yesus datang, dia akan segera mengakhiri pelayanannya, dan dia akan segera disalib, dia akan segera dibunuh, Bapak Ibu. Dan Yesus mengeluh terhadap Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem itu adalah tempat di mana bait Allah itu berada. Kota yang paling suci bagi mereka, kota yang paling sakral. Tetapi celakanya apa? Justru tempat kehadiran Allah di sana. Allah justru ditolak. Kebenaran nabi-nabi Allah justru dibunuh di sana. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat keluhan Yesus, Yesus itu serasa seakan-akan begitu frustrasi, gitu ya. Seakan-akan frustrasi, dan di sana kayak bowat, Bapak Ibu. Tahu ya bowat ya? Gitu ya. Mbuh dihapakno gitu ya. Itu gabungan antara bahasa Jawa dan Inggris sebenarnya, Bapak Ibu ya. Mbuh gak roh gitu ya. Buat apa? Jadi wis gak roh mesti diapakno iki. Nah kira-kira Yesus kayak gitu. Buat. Terus berulang kali loh aku kirim nabi.
Tapi mbok bunuh. Tidak ada apa? Tidak ada yang percaya. Segala usaha sudah dilakukan, tetapi apa? Rasanya itu sia-sia. Yesus itu seakan-akan begitu frustrasi terhadap apa? Umatnya, Bapak Ibu. Berulang kali. Tetapi engkau tidak mau. Enggak mau apa? Enggak mau percaya. Enggak mau bertobat. Mereka begitu bebal. Dan kalau kita bahasakan hari ini, bahasanya itu adalah enggak mau bertumbuh. Nah, kira-kira seperti itu bahasa kita ya. Bahasa kita kan gini, kita percaya enggak? Percaya. Tetapi pertanyaannya kita bertumbuh enggak? Gitu loh. Mesti diapain supaya bisa bertumbuh? Nah, Bapak Ibu, kira-kira apakah itu juga menjadi keluhan Tuhan terhadap Elion? Kalau kita baca Bapak Ibu, Elion gitu ya. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Nabi-nabi ini berbicara bukan hanya hamba Tuhan Bapak Ibu, tetapi berbicara tentang orang-orang yang berani mengatakan kebenaran. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan engkau, aku rindu ingin membuat engkau bertumbuh. Tetapi engkau tidak mau. Bapak Ibu, kalau saya tanya, Bapak Ibu bertumbuh enggak? Bertumbuh enggak Bapak Ibu? Kalau kita enggak bertumbuh, dan itulah mungkin yang menjadi keluhan Tuhan terhadap gereja ini. Berulang-ulang kali, tetapi engkau tidak bertumbuh. Nah Bapak Ibu, kalau kita boleh merenungkan, apa sih yang membuat kita itu enggak bertumbuh Bapak Ibu? Ayo, nah kita akan mengeluh kan, ayo. Keluarkan keluhan kalian. Aku di sini enggak bertumbuh kan gitu kan? Emang mau minta apa lagi di gereja? Ya bertumbuh dong. Dan biasanya yang kita keluhkan kan gitu, aku di sini nggak iso bertumbuh. Saya tanya Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu nggak bertumbuh? Ceritakan keluhannya Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Kenapa nggak bertumbuh? Kenapa nggak bertumbuh? Seringkali kita bilang apa nggak bertumbuh Bapak Ibu? Karena apa? Ya karena hamba Tuhannya. Karena pemimpin rohaninya, hamba Tuhannya nggak jadi berkat, kan gitu ya. Jangan-jangan Pak Aman nggak jadi berkat, kok rasanya nggak diurus sih kita, gitu ya. Majelisnya sih, mana ini? Kok gereja kita nggak dikembangkan, ya kan? Kok gereja kita kok susah, gitu. Nah kan kayak gitu ya. Apalagi keluhannya. Seringkali jemaat mengeluh terhadap pemimpinnya, Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi di satu sisi, hamba Tuhannya juga ngeluh. Wah bingung, disuruh ini nggak mau, disuruh ini nggak ngelakuin. Bapak Ibu, saya juga sama Bapak Ibu. Ketika saya ngatur, Bapak Ibu saya mimpin, dibilang apa? Otoriter, maksa, gitu ya. Tetapi kalau dikasih kebebasan sedikit, oke, bebas, kamu mau apa? Berantakan, dikatakan apa? Hamba Tuhannya nggak ngurus. Nah makanya terus mesti piye Bapak Ibu, gitu loh. Tapi kalau kita boleh jujur Bapak Ibu, bukankah yang terjadi seperti itu? Betul nggak? Jadi yang salah siapa Bapak Ibu? Jemaatnya menyalahkan pemimpinnya. Khotbahnya soalnya nggak didik dengan benar Pak, khotbahnya ringan, wah gitu ya. Nah tapi kalau dikerasin, ditegur ngamuk Bapak Ibu. Apa yang seringkali membuat hamba Tuhan itu nggak berani mengatakan kebenaran? Karena itu, ditegur ngamuk, ditegur, dilempari batu Bapak Ibu. Ya lama-lama takut dong. Lama-lama ya udahlah, dikasih yang sesuka-sukanya. Tapi habis gitu apa? Jemaatnya nggak bertumbuh. Pernah mikir nggak Bapak Ibu? Jadi yang salah siapa? Yang salah hamba Tuhannya atau yang salah jemaatnya Bapak Ibu? Gitu. Tuhan mengatakan yang salah dua-duanya. Kalau kita lihat terlebih dahulu ya, sejenak ya. Di sana dikatakan apa? Aku mengutus nabiku loh. Kalau mungkin hamba Tuhannya
Pengajarnya kurang baik. Tuhan sudah utus loh orang lain. Tetapi apa? Justru dibungkam. Gitu. Yang membungkam siapa? Para elit global, Bapak Ibu. Para elit gereja mungkin. Gitu loh. Jemaatnya juga mungkin gak seneng ditegur. Para elit. Gitu ya. Jadi yang salah siapa? Tuhan kasih pengajar. Kalau kita memprotes tidak ada pengajarnya, tidak ada hamba Tuhannya, dikasih sama Tuhan. Tuhan kasih. Tetapi masalahnya apa? Jangan-jangan jemaatnya. Jangan-jangan kita sendiri yang apa? Yang gak mau, Bapak Ibu. Jadi Tuhan menunjukkan siapa yang salah, apa yang menyebabkan, apakah pemimpinnya atau karena umatnya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya apa? Dua-duanya. Dan ini celakanya yaitu apa? Lingkaran setan, betul nggak? Yang gembala, hamba Tuhan, majelis pengurus nyalain yang bawah. Karena nggak bisa diomong, nah sing di bawah, lu nggak bisa ngomong ya apa? Wong kamu mau ngajarinya nggak benar, khotbahnya kurang baik, kurang ini. Tetapi kalau khotbahnya baik, tetap ditolak. Tetap gak suka. Jadi ini kan sebuah apa? Lingkaran setan sebenarnya. Jadi saling menyalahkan, ini nyalakan yang ini nyalakan ini. Jadi sebuah lingkaran setan dan ini sebenarnya kalau kita memahami Bapak Ibu, ini sebenarnya berbicara tentang sistem. Jadi bukan yang salah pemimpin, bukan salah umat. Tetapi kita berbicara tentang sistem. Ada apa? Sebuah sistem yang selalu melingkar, yaitu lingkaran setan. Ini berbicara tentang sistem, tentang sebuah pola. Dan ini berbicara tentang sistem dosa pada diri manusia. Ini yang penting Bapak Ibu. Bangsa Israel sudah dikeluarkan, dibebaskan, nyatanya apa? Pengen balik terus. Enakan di Mesir. Lu di sini Bapak celaka, lu kok bisa enakan di Mesir Bapak Ibu? Kenapa? Karena mereka di Mesir itu bukan cuma 1 tahun Bapak Ibu. Mereka itu 400 tahun, bayangin itu 3 generasi lebih. Dan itu sudah membentuk sebuah pola Bapak Ibu. Dan itu lingkaran setan. Dibebasin tetap balik. Dibebasin tetap balik. Dan kita harusnya sadar, ketika kita melihat itu, kita harusnya sadar Bapak Ibu. Bahwa ini bukan salah si ini, bukan salah ini. Tetapi Tuhan melihat sebuah sistem yang salah di sana. Yaitu apa? Sistem dosa Bapak Ibu. Yesus menyadari bahwa masalah utama ini bukan pada pemimpinnya. Gitu. Bukan masalah pada umatnya. Tetapi masalahnya adalah apa? Adalah pada sistemnya, yaitu hati manusia. Hati manusia itu berdosa Bapak Ibu. Karena nyatanya mau khotbah sebagus apapun, tidak mengubah kita. Karena kita lupa, enggak ya Bapak Ibu? Khotbah sebagus apapun loh kita lupa. Saya tanya khotbah minggu lalu apa? Bahkan mungkin kita lupa. Jadi mau khotbah sebagus apapun, mau pemimpin sebaik apapun, tetap gak bisa. Ketika Tuhan kasih Yohanes Pembaptis, dikatakan apa? Orang iki antisosial, orang iki gendeng. Tetapi ketika Yesus sendiri datang, tetap dikomplain. Pemabuk, kumpulan orang berdosa. Bayangin ini Yesus, kurang sempurna apa? Kalau Krishna gak sempurna Bapak Ibu. Banyak ngomelnya, suka ngamuk Bapak Ibu. Yesus loh Bapak Ibu, tapi tetap dikomplain tuh. Teman orang berdosa, kumpulannya ambil orang berdosa. Mengubah hukum Taurat kan gitu katanya. Diajari nyuci, makan sebelum nyuci. Yesus gak ngajarin muridnya kayak gitu. Kok langsung aja makan, ini kan mengubah aturan ini. Nah bayangin, mau sebaik apapun tetap dikomplain Bapak Ibu. Kenapa? Problemnya kenapa? Karena hati manusia. Yesus mau khotbah kurang sehebat apapun. Dikatakan apa ketika Yesus berkhotbah? Orang puji dia, gila nih. Gak ada pembicara stop dia. Ngomongnya penuh kuasa. Penuh kuasa, tetapi yang terjadi apa? Setelah itu apa? Gara-gara dia anak tukang kayu Bapak Ibu. Langsung apa? Ditolak. Yesus sendiri lu turun, Allah sendiri turun. Kok bisa? Karena ada sistem di sini. Ada dosa yang membuat apa? Kita menolak. Ada sebuah sistem di sini Bapak Ibu. Jadi ini bukan sekedar saling menyalahkan, tetapi kita lihat. Salah siapa ini? Kita harus lihat. Kalau salah dua-duanya, itu salah sistem. Contoh Bapak Ibu.
Ada 40 murid, guru ngajar. Kalau yang nggak iso 1 orang, ya dia yang salah. Wong yang lain bisa. Gitu. Tetapi kalau yang hampir 50% salah, mungkin gurunya dipertanyakan. Tetapi kalau semua sekolah salah, Bapak Ibu, yang dipertanyakan apa? Sistem. Dan Yesus tahu bahwa ini masalah utama itu adalah sistem dalam hati manusia. Kalau kita lihat Roma 7 ayat 18, Bapak Ibu, ini berbicara tentang dosa. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada apa? Sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kalau kita baca kelanjutan dikatakan apa? Jadi aku tahu apa itu yang baik. Aku tahu yang baik. Tetapi nyatanya apa? Bukan yang baik yang aku lakukan. Kenapa? Sistem dosa. Kita tahu baik, betul nggak? Kita seringkali tahu ini nggak benar. Tapi nyatanya apa? Justru itu yang kita lakukan. Bapak Ibu. Karena ini berbicara tentang sistem. Dosa itu sudah merusak tatanan. Makanya ketika kita melihat, ketika Yesus mengeluh, Yesus bukan sekedar frustrasi, tetapi ini merupakan respon Yesus yang sedang apa? Menunjukkan betapa dahsyatnya dampak dosa itu dalam hidup manusia. Sampai apa? Allah sendiri yang datang, ikut ditolak. Yesus menunjukkan betapa dahsyatnya dosa. Karena itu Bapak Ibu kita mesti benar-benar ngerti bahwa dosa itu, wah, gak bisa dijelasin. Dahsyatnya, rusaknya itu besar Bapak Ibu. Itulah kenapa kalau kita bilang agama tidak bisa membereskan dosa, nggak iso. Mau dikotbahin pun sampai berbusa, nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu bukan masalah ini. Bukan masalah pikiran, tetapi masalah hati ini. Masalah kehendak. Dan hati kita, pusat hidup kita itu dikuasai oleh sebuah sistem dosa yang mematikan. Agama tidak bisa membereskan dosa. Bahkan agama justru menyatakan dosa. Yaitu apa? Kita bisa selamat tanpa Allah. Agama kan gitu. Kalau lu mau selamat, mesti apa? Mesti gini, mesti gini, mesti gini. Mesti buat baik. Mesti amal kan gitu. Agama justru mengajarkan keselamatan itu keluar dari Allah. Kekristenan tidak demikian. Karena kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu berbicara tentang iman, tentang sebuah relasi. Makanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah apa? Anugerah Allah. Kita membutuhkan Allah. Bukan berusaha berbuat baik, gak bisa. Kita membutuhkan Allah. Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat ketika Yesus mengeluh terhadap gereja. Mengeluh terhadap umatnya. Apa yang Yesus lakukan? Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Apa yang Yesus lakukan ketika Yesus mengeluh terhadap gerejanya? Ketika Yesus melihat gerejanya, apa yang Yesus lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, melahirbarukan. Ini penting banget. Penting banget. Kita akan baca 2 ayat. Yang pertama Yeskiel 36 ayat 26, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Mengubah hati. Ingat ya, hati kita itu udah rusak. Jadi mau diapapun gak bisa. Jadi hati ini sama Tuhan itu diganti hati kita. Ya penggantinya apakah ditransplantasi? Enggak. Hati kita yang mati, yang keras, mati rasa, itu dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Jadi Bapak Ibu kalau kita beli barang itu sekarang kan elektronik semua, ini supaya tahu ya. Nah biasanya yang rusaknya parah, itu adalah IC kalau nggak salah, itu intinya. Nah itu wis rusak Bapak Ibu, mau diganti apapun gak iso murup, gak isa. Makanya mesti diganti baru. Nah Tuhan itu ganti baru. Ya apa Tuhan mengganti barunya? Kita baca Yohanes 16 ayat 8-9. Dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Apa itu dosa? Karena mereka tidak percaya kepadaku. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus tidak bekerja,
kita mau dikotbahin sampai berbusa Bapak Ibu. Kita nggak iso percaya, kita nggak iso ngerti. Jadi kalau hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan, kita iso ngerti dan kita bisa tertarik, pengen mengenal Tuhan. Jadi rasanya kayak, kok aku tiba-tiba pengen baca Alkitab. Wah, ada kerinduan kayak gitu Bapak Ibu. Pasti bersyukur, kenapa? Karena hati kita yang sudah mati rasa, itu hidup kembali. Jantung yang udah mati, berdetak lagi Bapak Ibu. Dosa itu kan mati. Gak bisa apa-apa, di apapun ya gak bisa. Tapi yang bisa merespon ketika apa? Jantung itu berdetak lagi. Roh Kudus itu Tuhan utus. Supaya apa? Melahirbarukan kita. Makanya kalau di dalam Yohanes 3 dikatakan, kalau kamu tidak dilahirbarukan, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Gak bisa. Gitu. Kita harus dilahirbarukan. Kalau kita tidak dilahirbarukan, kita tidak akan bisa benar-benar percaya Yesus mati, Yesus menebus kita, nggak bisa Bapak Ibu. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia mengutus Roh Kudus, dia melahirbarukan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana cara Tuhan, ingat ya balik ya, ini masalah sistem Bapak Ibu. Sistemnya rusak. Maka supaya bisa benar, sistem ini harus diganti. Ada 3 hal yang Tuhan lakukan. Yang pertama, dia ganti IC-nya, ganti core-nya, ganti hatinya kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, ini yang penting ya, setelah melahirbarukan, yang Yesus lakukan adalah apa? Memperbaiki cara pandang kita. Ini penting Bapak Ibu. Kita baca Roma 12 ayat 2, 1, 2, 3, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 1 Petrus 2 ayat 9, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, kita mesti ngerti. Kita itu dipanggil keluar dari dunia. Walaupun masih di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia. Tapi cenderungnya apa? Karena kita ada di dunia, akhirnya apa? Cara pandang kita, nilai kita sama dengan dunia. Ini bahaya Bapak Ibu. Tuhan panggil kita itu untuk berbeda. Ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan itu kasih Taurat. Supaya apa kasih Taurat? Supaya mereka itu menghidupi hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi kalau kita memahami 10 hukum Allah, itu sebenarnya berbicara tentang etika Kristen. Bagaimana orang Kristen itu harus hidup. Nah itu dasarnya itu dari 10 hukum. Nah 10 hukum itu nanti dijabarkan. Ketika kamu di dalam imamat itu, ketika kamu tidak sengaja melukai orang, nah itu dijabarin. Tetapi 10 hukum itu menjadi dasar etika Kristen. Tuhan panggil kita itu berbeda. Cara pandang kita tentang uang, cara pandang kita melihat relasi, cara kita berrelasi, cara kita bekerja, itu harusnya apa? Berbeda dengan cara pandang dunia. Tuhan panggil kita itu seperti itu. Tetapi celakanya apa? Karena kita hidup di dunia, kita dibombardir dengan nilai-nilai dunia, akhirnya apa? Kita tidak jauh berbeda dengan mereka. Kita menjadi sama dengan dunia. That's the problem. Kita dipanggil berbeda supaya menjadi terang. Tetapi justru apa? Kita keracunan Bapak Ibu. Makanya cara pandang kita melihat segala sesuatu itu sama dengan dunia. Enggak jauh beda. Cara kerja kita, cara kita melihat uang, cara kita melihat pelayanan, bahkan nanti kita akan lihat cara kita melihat gereja. Itu benar-benar cara pandang dunia Bapak Ibu. Dan ini bahaya. Sekarang saya tanya, menurut Bapak Ibu, gereja itu seperti apa? Dapat diumpamakan seperti apa Bapak Ibu? Ayo, seperti apa? Mesti ditunjuk ini ya, biar jawab ini ya. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti apa Bapak Ibu? Ayo coba. Bapak Ibu melihat gereja seperti apa? Koko yang sendirian baju hitam kok.
Menurut Koko, gereja itu seumpama seperti apa? Keluarga. Oke. Dewi, nah iki sing kenal bahaya sing kenal. Apa Wi? Ojo dikasih tahu jawaban gak usah tuh. Yok, ojo yok. Apa Wi? Gereja itu seumpama seperti apa? Kita mesti tahu Bapak Ibu. Apa? Seperti rumah sakit Bapak Ibu. Nah ini seperti rumah sakit ya. Jadi, nah nanti kita jawab ya. Seperti rumah sakit, seperti bengkel gitu. Bapak Ibu tahu nggak sih apa yang Alkitab gambarkan tentang gereja Bapak Ibu? Ini loh Bapak Ibu. Kita melihat cara pandang Alkitab dengan cara pandang dunia. Gereja seperti keluarga. Gereja itu tubuh. Satu tubuh, banyak anggota. Tubuhnya siapa? Tubuhnya Kristus. Gereja itu adalah anggotanya. Gereja itu adalah mempelai. Nah Bapak Ibu kalau kita melihat gereja, itu dari cara pandang Alkitab, gereja itu keluarga, gereja itu tubuh, gereja itu mempelai. Lihat Bapak Ibu, bisa enggak kita itu terpisah? Bisa enggak Bapak Ibu? Saya percaya di dalam keluarga kita itu juga penuh keluhan. Ah mama iki cerewet misalnya, apa-apa iki gini. Ah bojoku iki gini. Ah istriku gini, suamiku gini. Betul nggak Bapak Ibu? Loh keluhan itu tidak lepas dari hidup kita. Kita mengeluh, aduh anakku iki cek males misalnya. Cek angele diomong kan gitu. Ya kan? Kita itu mengeluh. Tetapi pertanyaannya ketika Bapak Ibu mengeluh tentang suami Anda, tentang istri Anda, tentang anak-anak Anda. Pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah wis kita selesai di sini, kita cerai, lu bukan anakku, nonggo di sana. Bisa nggak kayak gitu Bapak Ibu? Ketika kita melihat gereja adalah anggota, dan aku lihat kok rasanya nggak penting-penting amat ini ya. Ya pola misalnya tak amputasi, bisa begitu Bapak Ibu? Bisa nggak? Atau kelihatannya kok hidungku kurang bagus ya? Tak lepas tak gantilah hidungnya, bisa nggak Bapak Ibu? Walaupun kita mengeluh tentang tubuh kita, kok aku kayak gini, tapi bisa nggak sih kita putuskan, kita ganti, kita lepaskan, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Tetapi bukankah seringkali ketika kita melihat gereja, kita melihatnya dengan cara pandang dunia. Seperti perusahaan, kurang profesional, ojo dipakai, engko kacau, pakai sini kayak, betul nggak Bapak Ibu? Wah kurang apik, ganti. Hamba Tuhannya kurang sip, ganti. Bisa kayak gitu Bapak Ibu. Tapi bukankah itu yang terjadi di gereja kalau kita boleh jujur? Saya itu sedih Bapak Ibu. Ketika saya mengangkat sebuah anak, saya bilang, waduh anak ini telat. Karena waktunya dia bertumbuh, tidak diperhatikan. Jadi saya kasih tanggung jawab besar. Saya kasih sebuah posisi dan itu cukup repot gitu ya. Yang lain ngamuk, kok serius kok angkat orang ini. Iki bakal berantakan lho kok. Iki rasanya akan angel lho, akan ini. Wis kok aku gak mau kok. Jadi mundur karena saya mengangkat orang ini, mundur. Aduh kok gak kuat ambil orang iki kok gak kuat gitu. Saya bilang kalau Ko Krishna tidak angkat orang ini, Ko Krishna tidak paksa orang ini, dia tidak akan pernah bertumbuh. Justru saya butuh kalian untuk mendukung orang ini. Kalian kan udah cukup jago, kalian udah cukup pengalaman. Saya tidak mau kalian yang memimpin, saya mau kalian yang backup dia biar dia yang memimpin. Tapi bukankah yang terjadi bukan itu? Kita sering kali cari apa? Wis daripada kacau, kita panggil yang profesional. Ini wis CFB aja. Wis pokoknya setiap ini CFB. Ini CFB. Kacau enggak? Oh enggak kacau. CFB tambah pengalaman. Tapi masalahnya ketika CFB enggak ada. Bukankah kita seringkali susah untuk mempersiapkan? Kita bilang, aduh angel, aduh pasti berantakan ini.
Tetapi kalau kita melihat ini tubuh kita, perlu perhatian ya, kita kasih perhatian, betul nggak Bapak Ibu? Tapi bukankah cara pandang kita nggak seperti itu? Cara pandang kita cari orang-orang hebat, orang-orang profesional. Main piano kurang baik. Akhirnya apa? Orang tidak mau bertumbuh, dia mau bertumbuh. Tetapi kita apa? Kita kritik dia. Orang mau pelayanan, kita harusnya dorong, ayo pelayanan. Gak bisa, gak apa-apa. Tapi seringkali apa yang membuat orang tidak mau bertumbuh, apa yang membuat orang tidak mau pelayanan? Karena ketika orang pelayanan, kita cenderung nyacati Bapak Ibu. Kita cenderung kritik daripada kita support, kita cenderung kritik. Bukan cuma gereja, sama seperti kita di keluarga, kita lihat semua. Kita mengeluh, dengan pasangan anak kita mengeluh. Tetapi kita seringkali juga lupa, mereka juga mengeluh kepada kita. Kalau semua sama-sama mengeluh, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tetapi kan saya percaya ketika Bapak Ibu mengeluh terhadap suami, terhadap istri, tapi bukankah Bapak Ibu tetap mengasihi? Bukankah Bapak Ibu tetap masakin kan? Bagaimana kalau tidak mau masak lagi? Pundung Bapak Ibu. Bagaimana kalau wis aku gak mau ngasih lu uang bulanan lagi lu? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lu kita mengeluh. Tapi bukankah kita tetap mengasihi karena itu keluarga kita? Dan gak mungkin males papa mama kayak gini. Aku gak mau tinggal di sini. Aku lah nonggo di rumah ini. Biar itu jadi papa mamaku. Emang bisa kayak gitu Bapak Ibu? Kan gak bisa. Kita tetap mengasihi. Betul gak? Kita tetap mengasihi anak kita. Walaupun susah diomongin, kita tetap mengasihi anak kita. Tetapi kenapa kalau kita melihat gereja sebagai keluarga, kita memperlakukannya tidak seperti itu Bapak Ibu? Bukankah kita lebih memperlakukan seperti yang di sebelah cara pandang dunia? Kurang apik, pindah aja. Kayak restoran aja Bapak Ibu. Gak puas di sini, pindah aja. Kita cenderung membanding-bandingkan. Bagaimana Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sebagai orang tua? Dan anak Anda membandingkan. Mama papa kok kayak mama papanya dia sih? Gimana rasanya Bapak Ibu? Bukankah kita marah? Sama seperti seorang anak dibandingin. Kamu kok gak kayak anak itu ini? Ngamuk Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Bukankah kita sering membanding-bandingkan? Gak kayak itu ya, gak kayak itu ya gereja kita. Bapak Ibu ini penting. Cara pandang itu penting Bapak Ibu. Karena cara pandang itu mempengaruhi bagaimana cara kita merespon. Kalau kita salah memahami, respon kita akan salah. Kalau kita menyadari gereja itu adalah tubuh Tuhan. Gereja adalah keluarga. Maka kita akan merawat tubuh kita. Kalau tubuh kita sakit, kalau tubuh kita kurang ini, kita akan rawat. Kita nggak akan amputasi tuh. Kita nggak akan maki-maki, aduh kok aku punya tangan kayak gini. Emang kayak gitu? Nggak mungkin Bapak Ibu. Cara pandang itu penting. Dan Yesus lakukan dengan apa? Mengubah cara pandang. Makanya ketika Yesus datang, yang Yesus lakukan apa? Dia berkhotbah. Khotbah itu mengubah cara pandang. Apa yang Yesus khotbahkan? Yesus tidak pernah mengkhotbahkan kerajaan dunia. Setiap kali Yesus berkhotbah, dia selalu berkhotbah tentang kerajaan Allah. Yesus berbicara tentang sistem nilai yang lain. Berbahagialah yang miskin, karena mereka punya kerajaan Allah. Berbahagialah mereka yang sedih, mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang ini, mereka yang ini. Nilai kerajaan surga dibalik semua sama Tuhan. Berbeda dengan cara pandang dunia. Cara pandang surga, nilai surga itu seperti ini. Yesus itu mengajarkan cara pandang baru. Cara pandang kekekalan. Makanya dikatakan apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah cara pandangmu. Hati sudah berubah, cara pandang harus berubah. Karena itu akan mempengaruhi tindakan kita, Bapak Ibu. Jadi Yesus, apa yang Yesus lakukan dalam mengubah sistem? Pertama, dia mengubah hati. Dan yang kedua, dia apa? Mengubah cara pandang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, meneruskan cara pandang. Itulah kenapa Tuhan memanggil murid supaya apa? Diteruskan
Cara pandangnya diteruskan. Tuhan ajarkan muridnya. Nilai-nilai kerajaan Allah itu diajarkan semua ke murid-muridnya. Emang murid-muridnya langsung nangkep? Enggak. Murid-muridnya yo bebal. Murid-muridnya yo gak ngerti. Sampai Tuhan pun yo, aduh, gitu kan. Tetapi Yesus tidak pernah nyerah. Dia bagikan cara pandangnya. Dia ajarkan cara pandangnya. Dia mengajarkan nilai-nilai kekekalan. Nilai-nilai kerajaan surga itu diajarin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk mengubah sistem, itu harganya mahal. Saya tadi sempat singgung, ini saya udah siap dirajam batu Bapak Ibu, apalagi online Bapak Ibu. Kita lihat sistem. Ketika kita berbicara tentang korupsi Bapak Ibu, menurut kalian bagaimana cara kita memberantas korupsi? Ayo coba pikir. Apakah dengan memberikan pemimpin seberani apapun, mau beresin korupsi Bapak Ibu, yang terjadi apa? Ditembak mati Bapak Ibu. Pemimpinnya hilang, akhirnya apa? Takut, habis angkat tangan, gak ikut-ikut kan gitu Bapak Ibu. Apa yang membuat korupsi itu tidak bisa diberantas? Sistem. Contoh, kita ngurus SIM Bapak Ibu. Mau jujur nih, tapi yang terjadi apa? Dibikin ruwet kan? Dibikin ruwet, ngurus KTP gratis, tapi dibikin apa? Suwi. Teman saya itu Bapak Ibu ngurus SIM, datang tes gagal, Dan kita tahu tesnya juga gak masuk akal kan, ya kan? Akhirnya apa? Nyerah. Loh aku orang kerja rek. Akhirnya apa? Ya sorry. Seakan-akan apa? Bayar. Itu sistem Bapak Ibu. Kita mau jujur, dibikin gak bisa. Jadi ini bukan masalah ganti pemimpin selesai, bukan. Mengganti sistem itu harganya mahal. Maka bagaimana caranya kita itu bisa memberantas korupsi? Bagaimana cara kita itu bisa memberantas sistem yang lama? Caranya gimana Bapak Ibu? Gimana? Apa aja? Dibuang semua, betul ya, membuang semua aja. Kita harus membangun sebuah generasi. Dan itu harganya mahal Bapak Ibu. Kita harus membangun generasi yang baru. Karena generasi itu meneruskan zamannya. Siapa yang memegang generasi kita besok? Anak-anak kita. Jadi kita itu kalau perang melawan zaman, perang melawan nilai, kita itu mempersiapkan generasi. Dan Yesus tahu, dia lakukan itu, dia muridkan. Makanya ketika Petrus berkhotbah, Bapak Ibu, 3.000 orang tobat. Kenapa? Karena itu zamannya Petrus. Makanya Tuhan bilang, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Yesus berkhotbah, gak ono sing tobat, ya ono sih. Tapi Petrus sekali khotbah, 3.000. Kenapa? Karena itu generasinya Petrus. Kita itu cuma bisa memenangkan generasi kita. Generasi ke depan itu generasi anak-anak kita. Kalau kita mau memenangkan, kita harus bikin anak-anak kita itu menjadi pahlawan iman. Kita harus siapkan generasi Bapak Ibu. Untuk mengubah suatu sistem itu perlu membangun sebuah generasi. Soekarno itu pernah bilang, kasih aku 10.000 orang tua. Niscaya aku cabut Semeru dari akarnya. Tapi dia bilang, tapi kasih aku 10 anak muda, aku akan guncang dunia. Itu betul Bapak Ibu. Dan Yesus lakukan itu. Yesus punya 12 murid. Dan itu mengubah dunia. Makanya dikatakan kalau kita baca, kalau kita ngerti, di dalam perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga, ada orang itu nabur benih, tetapi malamnya ada apa? Orang nabur benih lain. Satu benih gandum, satu ilalang, tumbuh bareng. Tahu nggak? Itu sebuah peperangan nilai. Kerajaan surga dan kerajaan dunia ini perang, nilai ini. Ini peperangan zaman Bapak Ibu. Peperangan generasi ini. Makanya kita mesti prepare anak-anak kita. Dan itulah yang seringkali gereja lupakan. Gereja itu tidak mempersiapkan generasi. Gereja harus mempersiapkan generasi. Kenapa? Karena mempersiapkan generasi itu tugas berat. Bayangin, Bapak Ibu punya satu anak aja untuk mendidik satu anak, ngajar satu anak setengah mati Bapak Ibu. Ini membangun sebuah generasi. Apa yang membuat bangsa Israel hancur? Generasi. Ketika Musa selesai, Yosua naik.
Dan setelah Yosua naik, itu zaman hakim-hakim. Dan Alkitab menulis setelah Yosua wafat, bangunlah sebuah generasi yang apa? Tidak mengenal Allah. Disitulah kehancuran Israel. Padahal Tuhan udah titip pesan sama Musa. Ketika lu punya anak, ketika lu bebas, ajarkanlah kepada mereka. Ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka jalan. Ajarkanlah itu terus. Tempel di dahi, tempel di tangan, tempel di ambang pintu. Artinya apa? Terus ajari. Terus isi nilai-nilai kerajaan surga. Tanam ke mereka. Gereja harus lakukan itu Bapak Ibu. Siapkan generasi kalian. Makanya saya pesan Bapak Ibu, saya titip pesan. Bapak Ibu hari ini yang pelayanan sekolah minggu. Siapkan dengan baik. Doakan anak-anak kalian, walaupun cuma 20, walaupun mungkin cuma 5 Bapak Ibu. Doain. Siapin dengan baik, jangan ngerasa, aduh rek, cuma ngajarin 5. Ya wis lah persiapan nih nanti Sabtu cukup. Loh jangan Bapak Ibu. Persiapkan dengan baik, karena apa? Itu pemimpin-pemimpin. Bapak Ibu tidak pernah tahu, jangan-jangan di antara 5 salah satunya akan memegang perusahaan, megang 1.000 orang. Kita tidak pernah tahu. Karena itu saya juga panggil para orang tua muda yang anak-anaknya masih kecil, didik dengan baik. Saya tahu kesibukan hari ini, ekonomi sibuk, tetapi harus tahu investasi terbesar kita itu adalah anak. Kita harus tanam nilai-nilai kerajaan Allah di dalam anak. Hari ini tantangan remaja susah Bapak Ibu. Kalau udah remaja sulit, kenapa? Karena ketika remaja, pikiran itu udah terisi. Anak remaja itu sudah punya nilai di sini. Dan kita sebagai hamba Tuhan setengah mati, kerjanya double. Karena kita harus mengeluarkan dan mengganti. Tapi kalau masih anak-anak, masih kosong, kita harus isi. Nilai yang kekal, nilai kerajaan Allah diisi di sana. Makanya itu saya bilang, please, guru-guru sekolah minggu, tugas kalian itu penting. Kalian itu yang menanamkan dasar di sana. Orang tua penting, sesibuk apapun, please perhatikan kerohanian anak-anak. Kalau enggak, medsos yang isi. Tantangan kita hari ini kan itu, handphone. Itu mengisi anak-anak hari ini. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kita boleh jujur, generasi hari ini dengan generasi Bapak Ibu, jauh lebih baik enggak? Jauh lebih baik enggak Bapak Ibu? Tidak jauh lebih baik Bapak Ibu. Hari ini generasi hari ini tidak tahan uji. Benar-benar begitu lemah Bapak Ibu. Begitu rapuh. Kenapa? Karena dunia itu nyekoki terus. Gereja mesti aware Bapak Ibu. Mesti aware. Saya udah bilang, bukannya nggak penting ya. Tapi seringkali yang diutamakan, seringkali umum Bapak Ibu. No. Semua penting. Sekolah minggu itu basic. Jadi jangan lihat pelayanan, pelayanan KU lebih penting. Persiapannya lebih ini. Enggak Bapak Ibu. Saya kalau khotbah, mau khotbah remaja, mau khotbah KU, khotbah sekolah minggu, persiapannya sama. Itu cikal bakal. Dan guru-guru harus lihat. Ketika guru-guru jadi guru, cara pandangnya jangan cara pandang perusahaan. Duduk anakku gitu loh, gak bisa Bapak Ibu. Keluarga itu anak Bapak Ibu. Itu generasi gereja. Penting cara pandang. Dan penting apa? Diteruskan Bapak Ibu. Ajarin, muridkan, dan itu tugas berat. Gereja tidak boleh lupa. Gereja tidak boleh sibuk. Sibuk cari apa? Sibuk cari aman. Sibuk apa? Mempertahankan supaya enggak keluar. Supaya enggak kerebut, supaya enggak pindah. Bukan itu. Tugas gereja itu memuridkan. Muridkan. Mereka adalah anak-anak panah yang menentukan zaman. Sebagai penutup Bapak Ibu, kita belajar dari Yesus. Yesus mengeluh terhadap gereja. Tetapi Bapak Ibu, ini yang penting, dia tidak cuma mengeluh.
Dan dia cara pandangnya tidak seperti ini. Wah, perusahaanku jelek iki. Tak ganti aja pemimpinnya. Tak ganti aja umatnya. Enggak Bapak Ibu. Tuhan itu tidak melihat gereja seperti itu. Kalau Tuhan melihat gereja seperti perusahaan, seperti restoran, gak payu iki tak tutup iki dosa iki. Aku tak bangun umat baru. Nah, itu cara Tuhan. Tapi kan Tuhan tidak melihat gereja seperti itu. Tuhan melihat gereja sebagai apa? Sebagai tubuh yang sedang sakit. Maka Yesus datang sebagai apa? Penawar. Dia masuk, dia mengobati tubuhnya. Yesus mengeluh, tapi dia tidak pergi, dia tidak keluar, dia tidak menutup, dia tidak meninggalkan gereja, dia tidak mengganti orang-orangnya. Tetapi dia juga tidak diam saja. Tetapi apa? Dia memberi. Ini penting Bapak Ibu. Yesus mengeluh, ya. Tetapi dia nggak pergi dan dia tidak diam saja. Dia memberi diri. Dia lakukan semua. Aku kirim nabi sampai nggak bisa. Aku datang untuk lu. Bapak Ibu saya tanya. Kita mengeluh gereja, iya. Mengeluh karena apa? Bukan karena tidak enak Bapak Ibu. Kita harus mengeluh karena apa? Ini nggak benar. Mengeluh itu wajar. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan? Apakah kita keluar? Apakah kita meninggalkan? Atau kita cuma diam aja berpangku tangan? Atau kita memberi diri? Kita ngomong, pemusiknya kurang bagus. Kita cuma bisa protes, tetapi kita gak pernah memberi diri main musik. WL-nya Yogo kurang semangat nih. Ganti ya. Tapi kita gak pernah memberi diri. Kita cuma bisa komplain. Tapi kita tidak memberi diri. Bagaimana kita bisa bertumbuh Bapak Ibu? Kita bertumbuh karena apa? Kita memberi diri. Kita bukan penikmat. Kita bukan konsumen. Bukan, kita ini anggota tubuh. Semua punya bagian. Kalau tubuh tidak bergerak, apa yang terjadi? Lumpuh Bapak Ibu. Tapi kita kan seringkali tidak melihat itu. Nah ini cara pandang kita mesti diubah. Kita harus lihat, aku ini bagian. Aku ini adalah organ. Kalau aku tidak bergerak, aku tidak memberi diri, gereja lumpuh. Kalau satu gagal, satu jatuh, saling mensupport, saling menguatkan. Jangan apa? Gitu terus gak guna, amputasi aja. Ganti baru, gak bisa Bapak Ibu. Ubah cara pandang kita. Mengeluh boleh, tapi jangan pergi. Mengeluh wajar, tapi jangan apa? Jangan diam. Berilah diri kalian. Apa yang kalian bisa, yang Bapak Ibu bisa, beri. Sama seperti Yesus memberi dirinya kepada tubuhnya. Penting. Bapak Ibu melihat Elion Rungkut sebagai apa kalian? Apakah sebagai keluarga? Atau bukan? Sebagai keluarga atau justru sebagai tamu? Jangan tunggu ideal Bapak Ibu. Nanti tunggu ini, aku baru mau. Jangan tunggu ideal. Jangan tunggu berubah dulu. Tunggu mama berubah, baru aku berubah. Aku kayak gini, karena mama gak sabar, makanya aku kayak gini. Loh, gak bisa. Kan kita seringkali kan gitu. Kita tunggu orang lain. Tapi tidak pernah memulai dari kita. Jangan tunggu ideal. Jangan tunggu orang lain berubah dulu. Bapak Ibu. Mulai dari kita. Dengan cara apa? Dua. Mengubah cara pandang kita. Baca Alkitab itu penting. Dengerin khotbah dengan baik itu penting. Ubah cara pandang kita. Miliki nilai-nilai yang benar. Setelah itu apa? Bagikan. Teruskan nilai-nilai itu. Saya juga bilang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu melihat aku udah tua Pak Kris. Jangan anggap remeh Bapak Ibu. Umur itu sebuah pengalaman. Anak-anak akan lebih pintar daripada kita.
Tetapi yang tidak pernah bisa bohong pengalaman, Bapak Ibu. Pengalaman itu butuh waktu. Kita mungkin lebih pinter. Kita mungkin kalah pinter sama anak-anak. Tapi anak-anak tidak bijak seperti kita, Bapak Ibu. Pengalaman tanpa pengetahuan sayang. Kita mestinya bareng-bareng, Bapak Ibu. Kita lihat Timotius. Timotius itu dididik oleh siapa? Ama. Jadi kita sekalipun udah opa, oma, kita itu belum selesai, Bapak Ibu. Tugas kita belum selesai, tugas kita itu meneruskan nilai. Nilai kekekalan ya, jangan nilai dunia, nilai kekekalan. Pengalaman kalian, iman kalian, bagikan kepada menantu, kepada cucu, bagikan. Semenjengkelkan apa mereka? Tetap bagikan. Itu tugas kita. 2, aplikasi firman hari ini ya. Ngeluh, wajar, pasti ngeluh. Tetapi yang penting, bukan ketika mengeluh selesai. Tetapi apa? Mengeluh, berikan dirimu. Bagaimana kita bisa memberikan diri? 2, ubah cara pandang. Kalau kita nggak punya cara pandang yang benar, nilai yang benar, kita memberi diri tambah merusak, kacau. Ubah cara pandang. Kedua, teruskan cara pandang, nilai kekekalan. Makanya saya ingatkan sedikit khotbah dari penginjil Luis ya, nggak ada. Kerajaan Allah itu seumpama biji yang diremehkan. Kita mungkin tidak kelihatan, ketika kita mempersiapkan tidak kelihatan, tetapi 10 tahun, 15 tahun, ketika kita setia tanam, itu memberikan dampak yang besar. Itu mengubah zaman, Bapak Ibu. Gitu. Gak usah lihat ini, mulai dari Elion Rungkut. Kita ubah cara pandang kita ajar anak-anak kita. Hari ini gak apa-apa kacau, tetapi jangan sampai 10 tahun Elion tetap kayak gini. 10 tahun lagi Elion harus bertumbuh. Dengan apa? Siapkan generasi. Saya tutup dengan sebuah quote yang saya pegang ketika saya jadi ketua pemuda, Bapak Ibu. John F. Kennedy pernah berkata, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Itu saya pakai ketika saya memberikan diri untuk melayani di pemuda. Jangan tanyakan apa yang remaja, apa yang gereja berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan kepada gerejamu. Kiranya firman Tuhan hari ini ya, boleh benar-benar memberkati setiap kita. Saya sekali lagi mengajak, jangan cuma mengeluh, Bapak Ibu. Tetapi mari kita memberi diri. Kita memberi diri. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengingatkan kami, menyadarkan kami. Seringkali Tuhan kami hanya mengeluh orang lain. Tetapi kami lupa, Tuhan, bahwa kami juga memiliki keluhan. Orang lain juga mengeluh terhadap kami. Kami mengeluh terhadap gerejamu. Tetapi kami lupa bahwa Engkau juga mengeluh terhadap kami sebagai gereja. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau bukanlah Allah yang cuma mengeluh. Bahkan Engkau yang memiliki gereja. Engkau bisa saja mengambil kaki Dian. Engkau bisa saja menggantikan kami. Tetapi bukan itu yang Engkau lakukan. Engkau justru memberi dirimu bagi gerejamu. Karena Engkau melihat gerejamu adalah mempelai. Engkau melihat gerejamu adalah tubuhmu. Engkau melihat gerejamu adalah keluargamu. Karena itu Tuhan, tolong kami yang kami mengatakan kami pengikut Engkau. Tolong kami memiliki cara pandang yang sama. Sama seperti Engkau bahwa gereja ini adalah tubuh. Kami adalah anggota tubuhmu. Gereja ini adalah keluarga kami. Yang dilahirkan dari darah dagingmu. Dari darah Kristus yang mati untuk kami. Tolong kami Tuhan untuk melihat itu. Bukan hanya kepada gereja. Tetapi juga ketika kami melihat kepada keluarga kami. Tolong kami untuk kami tidak cuma mengeluh. Tetapi kami dapat memberi diri. Dimulai Tuhan dengan cara kami, cara pandang kami diubahkan. Dan tolong kami Tuhan untuk kami bisa setia untuk kami mengajarkan nilai-nilai kekekalan ini kepada generasi berikutnya. Kami rindu Tuhan, kami generasi
Elion, boleh benar-benar memiliki, terjadi kebangunan rohani bagi gerejamu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga akan menaikkan beberapa pokok doa. Tuhan yang boleh tolong, mari Bapak Ibu saya ajak kita menaikkan 2 pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk gereja kita ya. Bukan cuma saya yang berdoa, tetapi saya ingin kita berdoa untuk gereja ini. Daripada kita mengeluh, mari kita berdoa. Tanya Tuhan, apa yang saya bisa berikan untuk gerejamu di tempat ini. Mari kita doakan pemimpin kita, Pak Aman, keluarganya, penginjil Luis yang baru. Kita doakan pengurus majelis yang ada di tempat ini. Kita doakan mereka. Daripada kita mengeluh, kita doakan mereka. Kita support mereka. Begitu juga dengan hamba Tuhan. Dengan Pak Aman, pengurus majelis yang ada di sini. Kita berdoa untuk jemaat kita. Kita saling mendoakan. Dan mari kita saling memberi diri. Mari kita berdoa, buka suara sama-sama. Tuhan, kami berdoa, kami memohon kebangunan terjadi di tempat ini. Kami rindu pertumbuhan terjadi di tempat ini. Ampuni kami Tuhan, karena kami hanya bisa ngomel. Ampuni kami kalau kami hanya sering komplain Tuhan. Tetapi kami tidak pernah memberi diri. Kami cuma bisa komplain, kami cuma bisa nunggu, baru kami bergerak. Tetapi Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menyadarkan setiap kami, supaya kami Tuhan memberi diri, sama seperti Engkau memberi diri kepada gerejamu. Tuhan yang boleh tolong, jangan biarkanlah iblis mengambil celah dengan melepaskan, mencerai beraikan tubuhmu di tempat ini. Tuhan yang boleh tolong, ada kekecewaan terjadi Tuhan. Tetapi Tuhan tolong, anugerah-Mu, kasih-Mu, itu yang boleh menyadarkan kami. Kalau kecewa, Engkau akan lebih kecewa dengan gerejamu. Tetapi Engkau tidak pernah kecewa. Engkau tetap mengasihi, Engkau tetap memberikan diri. Tolong kami Tuhan untuk memahami hal itu. Bahwa kami telah terlebih dahulu Engkau tebus. Karena itu Tuhan, kami pun mampu untuk kami pun bisa mengasihi anggota tubuh yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kita doakan untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk para pemimpin, para menteri kita. Kita doakan supaya mereka, Tuhan kasih hati yang takut akan Tuhan. Hati yang benar-benar tidak memikirkan diri sendiri, tetapi benar-benar dapat melakukan hal yang benar dan mengambil setiap kebijakan dengan tepat ya. Mari kita berdoa, buka suara sama-sama. Tuhan, kami rindu berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, berbelas kasihanlah. Terima kasih Tuhan, kalau sekalipun kami jarang mendoakan, kami lupa mendoakan, kami banyak ngomelnya, bahkan kami mulai apatis dengan gereja ini. Tuhan, ampuni kami. Itu semua karena kami lupa, padahal Engkau sendiri yang mengatakan dalam firman-Mu, usahakanlah kota di mana Engkau berada, karena kesejahteraannya akan menjadi kesejahteraan kami. Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh selalu diingatkan hal ini Tuhan. Tuhan yang boleh tolong, dan tolong kami pun, untuk kami pun di tengah kekacauan ini, biarlah kami boleh tetap menjadi warga negara yang baik, warga negara yang boleh mentaati segala aturan walaupun dari hal-hal yang sederhana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri bersama dengan gereja abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku rela. Pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu. Bagi-Mu ku sembahkan. Pakai hidupku. Pakai hidupku ini. Saya ulang jemaat berdiri. Seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang memberikan selama seminggu ini ya Tuhan. Saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Kau mau menyucikan setiap persembahan kami dan Kau berkati setiap pengurus dalam mengolah persembahan tersebut ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa berat pun perjalanan hidupmu, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai engkau dan Dia akan selalu menuntun hidupmu. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.